Perjalanan menuju Masjid Quba menjadi salah satu momen yang paling berkesan saat kita berada di kota Madinah. Dari kawasan Masjid Nabawi, perjalanan ke Masjid Quba hanya memakan waktu sekitar 10-15 menit dengan menggunakan kendaraan. Sepanjang jalan, suasana kota Madinah terasa begitu tenang. Dengan jalan yang lebar, bangunan-bangunan modern, serta jejak sejarah Islam yang masih terasa di setiap sudutnya. Pagi ini, saya bersama istri bersiap untuk menuju Masjid Quba. Kami berangkat dari pintu 333. Di sini ternyata ada shuttle yang akan mengantar kami ke titik di mana kami bisa naik shuttle lagi untuk transit menuju ke Masjid Quba. Kami berangkat sekitar pukul 7.30 pagi. Dan shuttle dari pintu 33 ini free ya teman-teman. Jadi yang biasanya kita lewat sini itu jalan kaki, sekarang kita coba untuk naik shuttle. Kami melewati tempat ini itu sekitar pukul 7.30 pagi. Dan suasananya memang masih sepi ya, jadi buat teman-teman yang mau foto-foto atau mau bersantai menikmati kota Madinah, jam-jam segini itu adalah jam-jam sepi ya, jadi aktivitas masih belum terlalu banyak. Jamaah juga sudah banyak yang pulang dari sholat subuh, jadi suasananya itu benar-benar tenang sekali. Kalau pagi seperti ini udaranya juga belum panas ya teman-teman. Jadi suhu itu masih kisaran antara 30 sampai 34 derajat saja. Udaranya itu masih hangat, masih dingin, tidak sepanas ketika di siang hari. Oh iya. Sebetulnya kami naik ini tidak sengaja ya. Jadi waktu ada shuttle di situ di pintu 33 itu kami tanya apakah ini menuju Masjid Quba. Ternyata dia mengarahkan bahwa shuttle ini nanti akan mengantar ke tempat transit untuk berganti shuttle yang lain atau mobil Bukikar ini yang menuju ke Masjid Quba. Jadi shuttle yang ini tuh gratis. Nanti kalau kita sudah ganti shuttle satunya yang mengarah ke Masjid Quba itu ada biaya 10 real per orang sekali perjalanan. Jadi kalau pulang pergi itu per orangnya jadi 20 real ya. Nah kalau pagi di daerah sini itu banyak jamaah-jamaah yang mengikuti ini tur Masjid Nabawi ya. Jadi di sekitaran sini itu banyak jejak-jejak sejarah Islami pada zaman dahulu. Ada beberapa masjid-masjid yang bersejarah. Terus di situ ada juga kebun kurma yang baru ya. Jadi kebun kurma itu baru beberapa tahun ini aja ada. Nah biasanya ini rombongan-rombongan jamaah dari Asia atau dari Timur Tengah juga banyak. Tapi kebanyakan kalau lihat identitasnya tadi kebanyakan dari Indonesia ataupun Malaysia. Tujuan kita hari ini hanya ke Masjid Quba saja. Karena Masjid Quba ini memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh masjid lain. Masjid Quba itu adalah masjid yang pertama kali dibangun dalam sejarah Islam, didirikan oleh Rasulullah SAW sesaat setelah beliau hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah pada tahun 622 Masehi. Rasulullah bahkan ikut meletakkan batu pertama sebagai pondasi pembangunannya ya teman-teman, menjadikan masjid ini memiliki nilai sejarah yang tinggi bagi umat Islam di seluruh dunia.
Nah, ini di samping kanan kiri kita itu banyak jamaah yang berjalan ke arah yang sama ya. Ini bisa jadi para jamaah ini juga akan pergi ke Masjid Quba. Bisa aja dengan jalan kaki ataupun naik shuttle atau naik bagicar. Ada beberapa travel juga yang trip ke Masjid Qubanya itu naik bus ya teman-teman. Jadi rombongan naik bus. Bahkan travel yang saya ikutin itu sebenarnya ada jadwal juga ke Masjid Quba hari ini. Cuman karena saya maunya itu terpisah dari rombongan, karena tujuan kita hanya ke Masjid Quba aja, jadi saya itu memilih untuk naik shuttle aja atau naik bagicar ini. Nah, kenapa saya pilih jalan sendiri atau nggak ikut dari rombongan? Karena ini lebih ke fleksibilitas waktunya saja sih. Jadi kalau ikut rombongan nanti kita waktunya terbatas, tapi kalau kita jalan sendiri seperti ini, kita bebas mau jalan-jalan kemana, terus waktu baliknya kapan itu kita bebas, nggak terikat oleh waktu yang dijadwalkan oleh travel. Nah, ini adalah pintu 310 ya teman-teman. Jadi pintu yang paling ujung. Patokannya kalau mau ke Masjid Quba nanti bisa menuju pintu 310 tadi itu, terus jalan lurus saja ke depan. Yes. Hotel Yes. Rotana. Oh, Rotana. Bukan. Down Down. pagi Kuba. Bagi oke. Serial warna serial. Oke, thank you very much. Kita dikasih tahu bahwa tempat loketnya itu atau pembelian tiketnya itu ada di bawah Hotel Rotana. Tetapi ketika perjalanan itu kita menemukan bagicar ya atau shuttle-shuttlenya itu di pinggir jalan, dan kita langsung tanya itu ternyata naik dari sini bisa. Jadi kita tinggal naik aja ini di sini. Nanti di depan itu baru ada pemeriksaan tiket. Nah, pada saat itu kita bisa bayar tiketnya satu orang 10 real. Oh, foto, Yes. kamera. Kamera. YouTube, TikTok. Jauh lah. 2 km. 4 kilometers. Yeah. It's the first time I Madinah? use this. No, Madinah the second time, but not the first time. Ini tuh ada pemeriksaan tiket ya teman-teman. Jadi kita bisa bayar tiketnya itu di sini. Langsung pakai cash aja bisa. Kita bayar pakai real. Nah, setelah pemeriksaan tiket di sini baru kita akan melanjutkan perjalanan ke Masjid Quba melalui pedestrian. Jadi jalannya itu sebetulnya jalan pedestrian, pejalan kaki, tapi lumayan lebar ya. Jadi mobil shuttle, terus sepeda, pejalan kaki itu semuanya bisa lewat situ. Nah, kebetulan ini saya duduk di depan dan berdampingan sama sopirnya ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang Masjid Quba ini. Wah, Haji, where are you from? I'm from Indonesia. Indonesia. Yes. Masya Allah. Min Jakarta, wala Jakarta. Jawa, wala Bali. Yes, I'm from Jawa. Jawa? It's Oh, Java. Masya Allah. Nice. Indonesia, beautiful. Yes, you must go to Indonesia. Hi, what's your name, sir? My name is Abid. Abid. Okay. Abd Al-Harbi.
Your name? My name is Rino. Huh? Rino. Reno? Rino. Reno? Yes. Your name Reno? Yes. MashaAllah. شوف. هذا النور أوري. Manual يا هذا تكنولوجيا. teknologi ya. Teknologi ya. طريق. بس تحدي. Wih, be careful. أنتم. Was very close. Jadi sepanjang perjalanan ini banyak toko-toko ya teman-teman, banyak juga orang jual makanan. Tapi kalau pagi ini banyak tutupnya ya. Jadi operasionalnya mungkin siang sampai malam. Jadi kalau pagi ini kayak kota yang sepi itu tutup semuanya. Istirahat. Hanya beberapa aja yang sudah buka. Is the market? يا هذا جوبا ماركت. Dua market. Here جوبا ماركت. Here جوبا ماركت. Oh. It's called golf car. Golf car, yeah. Only Goba Haram. Kuba Haram. هذا فلوق. Yes. فلوق. Fluk. فلازم فلوق يعني. I don't know. I don't speak Arabic. In English. English. Yes. English or Indonesian. Me English 50-50. Oh, me too. Me too. Sidin. هذا مسجد بن لادن. يا هذا مسجد تركي. تصميم تركي. مصر. Yes. Oh, it's November. World Cup. November. يا هذا إيجيبت. Oh, Egypt. yes. سعودية. خلاص. Or me. هو سعودي. Saudi. أمس. Oh, مباراة سعودي. yeah. 0-0. Oh, draw. سعودي Drawing. برا كأس عالم. But it's good. Indonesian is still.
هذا عثماني. Iya nanti kita foto jalan aja pulang. Oh iya. حجي حجي كيف الحال؟ هذا مسجد جمعة. Oh masjid Jumat. Yes, هذا مسجid جمعة. Iya. Nah, kalau teman-teman lihat jalan ini ya, pasti nggak asing ya, karena هذا مسجد. jalan ini sudah banyak foto-fotonya di media sosial. Jadi view-nya dari sini tuh langsung ke Masjid Quba. Jadi di tengah-tengah itu Masjid Quba udah kelihatan. Terus kalau dibuat spot foto itu bagus banget di sini itu, karena pejalan kakinya melalui jalan yang di samping-samping itu. Jadi yang di tengah ini kebanyakan dilalui oleh kendaraan sepeda ataupun bagicar. Dan di sebelah kanan ini ada kebun kurma juga. Jadi kalau jalan kaki itu sebetulnya enak banget ya, cuman ya jaraknya lumayan 2-3 kilo lah. Kalau dibuat foto di sini juga bagus, karena kalau kita berdiri di tengah-tengah itu backgroundnya langsung Masjid Quba. Tuh bagus banget. Kalau mau kesini teman-teman juga bisa pakai sepeda Karim ya. Jadi sebelah kiri itu yang hijau-hijau itu sepeda listrik atau sepeda pancal semi listrik, itu pakai aplikasi Karim. Jadi nanti kita bisa bayar via aplikasi, terus kita bisa pakai naik sepeda mulai dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba. Jadi sistem bayarnya itu untuk 1 hari ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah naik sepeda dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba, setelah puas jalan-jalan, baliknya itu juga bisa naik sepeda lagi. Nanti ambilnya di pos pengecasan tadi itu ya, titik poinnya ya. Video biasa aja, nggak usah foto. Landscape. Bahasa sinematik. Lo ini ambilin dikit aja yang sekarang. Landscape ya. Okay, thank you very much, Mr. Abid. Abid, Mr. Abid. You Rino. Okay, Yeah. thank you very much. Welcome. Oh iya kita beli. Oh enggak. Nah, akhirnya kita sudah sampai di Masjid Quba. Dan ketika sudah sampai sini itu ternyata udah banyak banget orang yang sampai di sini.
Ini kebanyakan naik bus ya teman-teman, jadi nggak melalui jalur yang tadi itu, tapi mereka bareng sama jamaah lainnya naik bus. Memang ramenya itu pagi ya, jadi waktu matahari masih belum panas itu banyak jamaah yang ziarah ke Masjid Quba ini, lalu melakukan sholat sunnah di dalam, atau mau belanja-belanja juga. Biasanya itu banyak orang yang jualan di sekitar Masjid Quba ini. Nah, ini area penitipan sendal ya, jadi hampir sama dengan Masjid Nabawi. Kita nggak boleh bawa tas yang ukurannya besar. Kalau tas kecil aja mungkin boleh ya, tas-tas untuk tempat dompet gitu. Tapi kalau sandal atau sepatu itu ditaruh di sini, di locker ini, lalu tasnya juga ditaruh di sini. Di banyak para jamaah yang bersiap untuk masuk ke Masjid Quba. Nah, ini suasana di dalam Masjid Quba ya teman-teman. Jadi ini masih jauh dari waktu sholat ya, jadi nggak terlalu ramai juga. Jamaah yang datang di sini rata-rata hanya mau sholat sunnah di dalam. Nah, ini suasananya. Nah teman-teman, kalau haus, jadi di dalam masjid ini ada area untuk ini ya, minum ya, di belakangnya. Saya kurang tahu ini air zam-zam atau bukan, tetapi banyak jamaah juga yang minum di area ini. Karena di luar itu nggak seperti Masjid Nabawi yang pelatarannya banyak tempat mengambil air minum, tapi di sini di Masjid Quba itu setahu saya kemarin itu hanya di area sini saja. Mungkin di jamaah perempuan juga ada ya, tapi ini untuk area jamaah laki-laki saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sudah sampai di Masjid Quba. Ini masih jam 8:30 pagi ya, tapi Masya Allah panasnya alhamdulillah kurang lebih 35 derajat. Mungkin nanti siang suhunya akan lebih naik lagi, antara 39 sampai 40, karena di sini juga areanya terbuka ya, jadi suhunya lumayan, mataharinya lumayan ini apa namanya, nyentrong, kuat banget nih. Nih para jamaah dari berbagai daerah, banyak dari Indonesia yang sudah mulai berdatangan untuk melaksanakan sholat sunnah di dalam masjid. Rata-rata memang kedatangannya di pagi hari ya. Nah kalau ini pasti teman-teman udah tahu semua ya, es krim yang viral itu. Jadi kalau kita beli es krim itu kita disemprotin parfum sama ditaburin bunga mawar.
biasanya untuk para wanita, perempuan-perempuan itu suka kalau beli es krim di sini. Gimmicknya itu yang paling dicari, yaitu setelah kita dapat es krimnya, terus kita ditaburin oleh bunga mawar. Nah, di sekitaran Masjid Kuba ini juga banyak kafe ya teman-teman, tapi bukanya rata-rata di malam hari karena namanya Kuba Night Market kalau nggak salah itu ya namanya ya. Jadi banyak kafe-kafe di sini, bukanya sore hari sampai malam hari, itu suasananya bagus banget. Tapi karena kita pagi kesini jadi nggak ada yang buka ya. Saya sempat ke beberapa tempat itu ternyata masih tutup. Cuman suasananya memang bagus banget kalau dibuat foto-foto. Beda dengan 2 tahun yang lalu, sepertinya masih belum ada ini kafenya ini. Nah, kita juga sempat ini ya nemu kucing ya di sini ya. Karena kalau musim panas gini, kalau pagi hari itu jarang terlihat kucing itu. Rata-rata sembunyi karena udaranya panas banget. Jadi kucing itu nggak betah panas, jadi dia tersembunyi nggak tahu di mana ya. Tapi kebetulan ini lihat dan kita bawa makanan kucing, jadi dia langsung tiba-tiba mendekat aja, kayaknya tahu kalau kita bawa makanan. Jadi cakep. Habis lah. Habis. It's open. Oh, close. Okay, thank you. Tuh. Setelah berkeliling-keliling di Masjid Kuba dan juga sekitarnya, akhirnya kami kembali ke titik asal. Di sini kami naik shuttle lagi, jadi berdua 20 real. Kembali ke lokasi pertama kita naik shuttle tadi itu untuk kembali ke Masjid Nabawi. Education by recreation. Waktu sekarang itu menunjukkan pukul 10 ya teman-teman, sekitar pukul 10. Jadi cuacanya itu udah mulai panas banget di sini. Udaranya nggak ini, anginnya itu biasa, tapi panasnya itu menyengat. Dan udaranya itu kering ya di sini. Jadi kalau kita terlalu berlama-lama kena matahari itu kita haus tapi nggak terasa. Jadi nggak terasa haus tapi ternyata badan kita itu udah kering. Biasanya kalau terlalu lama itu kulit mulai pecah-pecah, bibir mulai pecah-pecah gitu. Jadi kita ini udah mulai balik lagi ke titik awal kita naik tadi. Nah, di sekitaran selama perjalanan dari Masjid Kuba ke Masjid Nabawi ini juga banyak masjid-masjid yang lain ya. Jadi banyak masjid-masjid juga yang bisa kita lihat. Nah, kita ini nyebrang jalan ya teman-teman. Uniknya di sini ini ada pengaman apa ya ini ya, jalan, jadi orang nggak bisa ngelawan arah lah. Kalau di sini ngelawan arah nanti bannya otomatis pecah, ini kena ini kayak polisi tidur tapi tajam-tajam.
Biasanya kita lihat video-video seperti itu di ini ya, di India ya, kota-kota yang rame-rame, di Bangladesh itu yang penduduknya rame-rame itu, terus biasanya banyak yang lawan arah, jalannya dikasih polisi tidur atau dikasih pengaman seperti itu. Nah ini siang ini jam 10 juga masih sepi ya teman-teman, jadi tidak banyak jamaah yang perjalanan ke Kuba, ke Masjid Kuba. Mungkin banyaknya sore hari kali ya. Jadi sekalian setelah sholat asar jalan ke Masjid Kuba, sholat maghrib dan isya di sana, terus nongkrong-nongkrong di kafenya seperti itu. Untuk pertokoannya ini udah mulai banyak yang buka ya. Kalau teman-teman lihat, banyak toko-toko di pinggir jalan ini sudah mulai buka. Mungkin target pasarnya juga para pengunjung yang para jamaah yang mau ke Masjid Kuba ya. Jadi kalau jalannya itu lumayan jauh, jadi waktu istirahat itu bisa disempatkan untuk berbelanja di ini sekitar Masjid Kuba ini atau Kuba Market tadi. Nah akhirnya kita sudah hampir sampai ya di titik awal tadi kita naik Bagicar, naik shuttle-nya tadi sudah hampir sampai. Setelah ini kita langsung menuju ke Masjid Nabawi untuk beristirahat dan persiapan untuk sholat duhur. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga teman-teman yang nonton di sini bisa segera terpanggil untuk bisa langsung beribadah ke Tanah Suci dan bisa langsung melihat langsung, bisa langsung berdoa sholat di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.